Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih melanjutkan tentang kekuasaan dan pemerintahan di Arab. Raja-Raja Hira. Dikisahkan bahwa bangsa Persia berhasil menguasai Irak dan sekitarnya sejak mereka dipersatukan oleh Cyrus Agung tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi. Tak ada satupun berani mengusik mereka hingga datanglah Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi. Orang ini mampu mengalahkan pemimpin-pemimpin mereka, mencerai-beraikan kekuatan mereka, dan memecah belah negeri mereka. Wilayah Persia yang luas kini menjadi negeri-negeri kecil yang dikuasai oleh raja-raja yang biasa disebut Mulukul Tawaif. Para raja tersebut memerintah sampai tahun 230 Masehi. Pada periode inilah orang-orang Kahtan berhijrah dan menguasai lahan subur di Irak. Selanjutnya, kabilah Adnan ikut berhijrah dan bergabung bersama mereka. Mereka sama-sama mendiami sebagian jazirah Efrat. Pemimpin pertama dari para imigran ini adalah Malik ibnu Fahm at-Tanuki dari keluarga Kahtan. Tempat tinggal mereka adalah Anbar atau daerah setelah Anbar. Malik ibnu Fahm kemudian digantikan oleh saudaranya Amr ibnu Fahm menurut satu riwayat, atau Khadimah ibnu Malik ibnu Fahm yang bergelar Abrashi dan Wadah menurut riwayat lain. Kekuatan bangsa Persia pulih pada masa Ardashir ibnu Babak, pendiri dinasti Sasanid pada 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang tinggal di daerah pinggiran kekuasaannya. Inilah sebab kepindahan kabilah Qudaah ke Syam. Adapun penduduk Hirah dan Anbar memilih tunduk kepada Kisra Persia. Pada zaman Ardashir, wilayah Khadi'ah al-Wadah meliputi Hirah serta pedalaman Irak dan Jazirah yang didiami oleh Bani Rabi'ah dan Bani Mudar. Ardashir yakin bahwa menguasai bangsa Arab secara langsung dan meminimalisasi gangguan mereka terhadap wilayah kekuasaannya tidak mungkin dilakukan, kecuali dengan memiliki beberapa dari mereka yang berdedikasi dan dapat dipercaya. Orang-orang seperti ini diyakini bisa mengokohkan kekuasaan dan melindungi kepentingan Ardashir. Pada waktu yang sama, mereka bisa diharapkan bantuannya untuk menghadapi Romawi yang saat ini sedang gencar melakukan intimidasi. Harapannya akan meletus perang saudara antara Arab Irak dan Arab Syam yang sengaja diperalat oleh pimpinan-pimpinan Romawi. Sementara itu, dia juga mempersiapkan satu batalion pasukan Persia yang siap sewaktu-waktu untuk menghalau orang-orang Badui Arab yang hendak eksodus dari wilayah kekuasaannya. Jazimah meninggal sekitar tahun 268 Masehi. Sepeninggal Jazimah, wilayah Hirah dan Anbar dikuasai oleh Amr ibnu Adi ibnu Nas al-Lakhmi tahun 268 sampai 288 Masehi. Dia adalah raja pertama dari Lakham dan orang pertama yang menjadikan Hirah sebagai ibu kota. Hal itu berlangsung pada masa pemerintahan Kisra Sabur ibnu Ardashir. Pada tahap berikutnya, raja-raja dari Lakham sepeninggalnya bergantian menguasai Hirah hingga bangsa Persia dikuasai oleh Qubaz ibnu Fairuz tahun 448 sampai 531 Masehi. Pada era Qubaz muncul Mazdak yang menawarkan Mazdaisme. Tawaran ini diambil oleh Qubaz, diikuti oleh mayoritas rakyatnya. Bahkan Qubaz mengirim utusan menemui Raja Hirah, Munzir ibnu Maisama,
tahun 512 sampai 554 Masehi untuk mengajaknya mengikuti aliran sesat ini. Namun, dengan terus terang Munzakir menolaknya. Ubas yang merasa tersinggung melengsarkannya lalu menggantinya dengan Haris ibnu Amr ibnu Hajar al-Kindi setelah orang ini bersedia mengikuti aliran tersebut. Kekuasaan Qubaz digantikan oleh Anushirwan tahun 531 sampai 578 Masehi yang sangat membenci Mazdaisme. Dia pun membunuh Mazdak dan banyak pengikutnya. Dia juga bermaksud mengangkat kembali Munzir sebagai Raja Hira dan memburu Haris ibnu Amr. Namun lelaki ini terlanjur kabur ke Darul Kalb dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Sistem kerajaan terus berlanjut sepeninggal Munzir ibnu Maisama hingga era kekuasaan Nu'man ibnu Munzir tahun 583 sampai 605 Masehi. Dikisahkan bahwa Kisra pernah memurkainya gara-gara fitnah yang dibuat oleh Zaid ibnu Adi al-Ubadi. Sang Kisra yang termakan fitnah ini mengutus orangnya untuk mencari Nu'man. Mengetahui hal tersebut, Nu'man meninggalkan rumahnya dan diam-diam menemui Hani ibnu Mas'ud, pemimpin Bani Syaiban. Dia bermaksud menitipkan keluarga dan hartanya sebelum ditinggalkannya untuk menghadap Kisra. Sesampainya di sana dia langsung dipenjarakan oleh Kisra seumur hidupnya. Sebagai pengganti ditunjuklah Ilyas ibnu Qabisah al-Ta'i untuk memimpin Hira. Sang Kisra memerintahkan Iyas mengutus seseorang untuk menemui Hani ibnu Mas'ud agar menyerahkan harta yang pernah dititipkan Nu'man kepadanya. Namun Hani menolak mentah-mentah. Oleh karena itu, Kisra langsung mengerahkan pasukan untuk memeranginya. Pasukan kavaleri Kisra Marazah bergabung untuk mendukung pasukan kavaleri Iyas. Pertempuran sengit berkobar di daerah Ziqor. Bani Syaiban berhasil memenangkan pertempuran, sedangkan Persia mengalami kekalahan telak. Inilah kali pertama bangsa Arab mampu mengalahkan bangsa non-Arab. Peristiwa ini terjadi setelah lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sejarawan berbeda pendapat tentang waktu persisnya perang ini. Ada yang mengatakan tidak lama setelah lahirnya Muhammad dan beliau dilahirkan ketika Iyas ibnu Qabaisah telah 8 bulan berkuasa di Hira. Ada yang berpendapat peristiwa itu terjadi tidak lama sebelum nubuat. Pendapat ini yang paling mendekati fakta. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi pasca nubuat. Pendapat lain mengatakan hal itu terjadi setelah hijrah. Ada yang mengatakan terjadi sesudah perang Badar dan masih banyak versi lainnya. Sepeninggal Iyas, Hira diperintah oleh Kisra Persia bernama Azadabeh ibnu Mahabian ibnu Mahrabandad. Dia memerintah selama 17 tahun 614 sampai 631 Masehi. Setelah itu, monarki kembali kepada keluarga Lahem mulai tahun 632 Masehi. Mereka diperintah oleh Munzir ibnu Nu'man yang bergelar Ma'rur. Akan tetapi, kekuasaannya hanya bertahan selama 8 bulan sampai kedatangan Khalid ibnu Walid beserta pasukan Islam. Raja-raja di Syam. Sewaktu banyak kabilah Arab yang melakukan eksodus, suku-suku Qudo'ah ikut pindah ke beberapa wilayah di perbatasan Syam. Mereka berasal dari Bani Sulaih ibnu Hulwan, termasuk Bani Daj'am ibnu Sulaih yang biasa disebut Daja'imah. Mereka diperalat oleh orang-orang Romawi agar bersedia menghalau serangan bangsa Arab sekaligus sebagai perisai menghadapi Persia. Mereka mengangkat raja dari kalangan mereka. Kemudian para raja silih berganti menguasai mereka selama bertahun-tahun. Salah satu yang terkenal adalah Ziyad ibnu Habullah. Diperkirakan bahwa mereka berkuasa sejak awal abad kedua sampai kira-kira akhir abad kedua. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan keluarga Ghassan yang mampu mengalahkan Daja'imah.
Lalu Romawi mengangkat mereka menjadi raja-raja Arab di Syam. Saat itu pusat pemerintahannya di Basrah. Keluarga Ghassan terus berkuasa di Syam sebagai kaki tangan Romawi sampai meletusnya Perang Yarmuk pada 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah ibnu Ayyam, memeluk Islam pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab.